Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wa nahana 'anil kadhib wa ja'alahuma min akbaridz dzunub. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengatakan bahwa seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, hoax seakan tengah memasuki fase euforia di kalangan masyarakat Indonesia. Para pemilik gawai seolah memiliki perasaan gembira yang berlebihan dalam penggunaannya, menjadikan media sosial sebagai ladang utama untuk menyemai dusta dan prasangka tanpa mempertimbangkan fakta. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia hingga 31 Maret 2023 merilis data yang begitu fantastis. Terdapat 11.357 isu hoax tersebar di Indonesia. Bahkan miris dan menyakitkan di tengah kondisi Indonesia menghadapi tahun politik 2024, mempersiapkan putra terbaik bangsa menjadi pemimpin negara. Ternyata juga diserang ribuan hoax isu politik di berbagai media. Sungguh menyedihkan, memilukan dan memalukan. Berita fitnah bergelar hoax ini dikonsumsi oleh siapa saja. Bahkan kaum intelektual sekaliber doktor dan profesor pun terpapar informasi dusta. Hadirin, tingginya angka kejahatan, maraknya kekerasan, merebaknya kerusakan diawali dari informasi yang belum pasti kebenarannya. bahkan hadirin yang mulia, Akhir-akhir ini fitnah, ghibah, dan hoax dikemas dengan sangat atraktif dan menarik, lalu diekspos secara terus-menerus melalui media sosial. Alhasil, kita sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita sukar memisahkan antara fakta dan dusta. Kita juga sulit membedakan antara hoax dan realita. Sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang fakta jadi dusta, yang dusta jadi fakta. Betul hadirin? prihatin kami dengan kondisi tersebut, maka izinkan kami 3 serangkai untuk mencoba mengurai persoalan negeri, bertabayun mencari solusi dengan menawarkan konsep Islami dengan judul syarahan Qur'ani, bijak menyikapi hoax di media sosial, perspektif Islam. dengan landasan Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 456 menjelaskan bahwa kata fasiqun dan binaba'in dalam ayat tadi disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini menunjukkan pengertian umum yang mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 370 juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang mukmin agar memeriksa terlebih dahulu dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita agar berhati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita. Akan tetapi selalu melakukan klarifikasi atau tabayun agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Dewan Hakim, hadirin yang kami banggakan, data terbaru hasil riset yang dirilis oleh We Are Social Indonesian Digital Report tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai angka 212,9 juta jiwa. Bahkan masyarakat Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit perharinya untuk mengakses internet dan bermain media sosial. Maka jangan heran melalui media sosial tanpa menunggu lama berita dusta,
bohong dan rekayasa menyerang kita lebih cepat dari corona. Hanya sebentar saja singgah di mata, lidah membaca, namun secepat kilat jari menerka. Siapa lagi hendak dicerca? Jika tidak bijak menyikapinya tanpa tabayun sebagai senjata, maka yakin dan percaya konflik dan perselisihan adalah dampaknya. Hadirin, surah Al-Hujurat ayat 6 tadi menekankan kepada kita untuk tidak mempercayai begitu saja sebuah berita tanpa melakukan klarifikasi. Oleh karena itu, kita harus bisa melakukan uji talaah akurasi dan validasi informasi, serta kritis menggunakan pendekatan literasi. Jangan sampai gara-gara salah sebar informasi terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri, mendekam dalam jeruji besi, sehingga akhirnya timbul penyesalan karena ulah lisan dan jari sendiri. Lantas hadirin, bagaimana dalam perspektif Islam orang yang dengan sengaja merekayasa informasi untuk menjatuhkan dan memfitnah pihak tertentu, kelompok tertentu, dan institusi tertentu demi kepentingan tertentu pula? Maka surah Al-Ahzab ayat 58 adalah jawaban dari persoalan tersebut. Sebagaimana yang akan dilantunkan oleh qori'ah kami berikut ini. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memiliki kebohongan dan dosa yang nyata. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, Imam Mustafa Al-Maradhi dalam tafsirnya Al-Maradhi jilid 8 halaman 23 menjelaskan maksud ayat tadi bahwa orang-orang yang menisbatkan sesuatu kepada orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mereka tidak mengerjakannya, maka telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim jilid 5 halaman 480 mengatakan bahwa
Ayat ini secara umum merupakan larangan kepada siapapun untuk menisbatkan kepada seseorang sesuatu yang tidak pernah ia kerjakan. Hadirin yang berbahagia, kita saat ini menyaksikan betapa dahsyatnya rekayasa berita yang dilakukan oleh berbagai pihak. Orang-orang yang mengklaim dirinya orang yang beriman untuk menjatuhkan dan memfitnah pihak tertentu, kemudian disebarluaskan dengan sangat masif di berbagai media massa, termasuk berita terkini kasus polisi tembak polisi, tanpa sadar bahwa yang dibuatnya adalah dosa dan harus dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Bahkan hadirin, yang lebih mengerikan lagi adalah saat ini kita juga dipertontonkan dengan satu fakta yang sangat memilukan, di mana merekayasa sebuah informasi sudah menjadi profesi yang dihargai dengan bayaran yang tinggi. Kita disuguhkan dengan kelakuan para buzzer yang setiap harinya menciptakan kebohongan, merekayasa berita, bahkan memanipulasi data. Itulah buzzer-buzzer pengkhianat bangsa, perusak bangsa, penghancur bangsa, yang rela menggadaikan bangsa dan agamanya demi mencari sesuap nasi untuk diri dan keluarganya. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita. Renung sejenak sebelum kau bagi, dan baca sampai engkau mengerti. Jangan tertarik yang provokatif, dirimu langsung mau berbagi. Pahami asalnya, Cermati sumbernya, apakah itu direkayasa? Jangan tergoda, jangan percaya sebelum jelas kebenarannya. Buanglah jauh berita palsumu, buanglah jauh berita hoaxmu. Indonesia jaya tanpa dusta di antara kita. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, sesungguhnya Islam telah meletakkan landasan-landasan etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Karena itu dibutuhkan sikap tasabbut, tabayun dan klarifikasi agar terhindar dari bahaya fitnah, hoax dan berita bohong lainnya. Kedua, kita membutuhkan individu atau kelompok dari umat Islam untuk berdakwah melalui media sosial, khususnya untuk mengcounter berita hoax dan konten-konten negatif. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Pesona Jambi, destinasi wisata. Indah dan sejuk ramah warganya. kalau ingin hidup tanpa dusta, Maka bijaklah menggunakan sosial media. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.